Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Semangat untuk belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 ya. Ini kita sudah masuki semester yang baru, yaitu semester 2. Semoga di semester ini anak-anakku semuanya, saya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik lagi daripada semester sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar dan mudahkanlah kami dalam pemahaman untuk belajar ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, dalam semester yang baru ini kita memasuki pelajaran 6 dengan tema indahnya saling membantu. Jangan lupa untuk absen hari ini anak-anakku, saya tunggu absennya melalui komen YouTube dengan menuliskan nama dan kelas. Sekali lagi, untuk absen hari ini silakan kalian menulis nama dan kelas di komen YouTube. Komen channelnya YouTube ini ya. Baik. Tolong disimak video ini sampai dengan akhir karena tugas ada pada akhir dari video ini. Kita memasuki materi, yaitu A yang pertama adalah lafal surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah engkau takut pada mereka, tetapi takutlah padaku.
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam agamamu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Shadaqallahul Adzim. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yang sudah saya bacakan atau saya contohkan, maka kita akan memahami makna kandungan dari arti yang sudah diterjemahkan. Yang pertama, sudah lihat gambarnya, nak? Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 2. Di sana yaitu mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam berbuat baik dan takwa, tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 3, yaitu mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW, serta
Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Di sana menerangkan yaitu mengajarkan kita agar menerima hanya kepada Allah. Mengajarkan kita agar beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk atau suuzon kepada orang lain karena hal itu adalah dosa besar. Lawan dari kata suuzon adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik. Terus dilarang mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjing atau mengejek, karena orang yang suka menggunjing ibarat orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Yang keempat yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, di mana mengajarkan kita bahwa manusia diciptakan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka dapat membentuk suatu suku atau bangsa. Dalam hal ini, tidak boleh ada yang beranggapan bahwa kelompok atau suku bangsanya lebih kuat, lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Dalam hal ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tawaduk atau tidak sombong. Intinya, dalam ayat ini, walaupun banyak sekali perbedaan di antara kita, Allah memerintahkan kita untuk tetap hidup rukun. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dari keterangan dan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah saya bacakan, maka tugas kalian hari ini adalah yang pertama, buatlah video kamu membaca potongan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 tadi, dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 seperti yang sudah saya bacakan tadi atau saya contohkan tadi. Silakan dilihat dalam buku pegangan PAI kelas 6 pada halaman 55 dan 57. Tidak usah bersama artinya ya nak, ayatnya saja. 2. Tulislah soal beserta jawaban pada tugas. Susunlah kata-kata atau potongan arti dari ayat Al-Quran di dalam buku pegangan PAI halaman 59 dan 60 ya, sampai 60. 59 sampai dengan 60 itu ada dalam buku semuanya. Silakan dilihat, dikerjakan, ditulis di dalam buku tulis, bukan dikerjakan di dalam buku pegangan. Ya. Yang ketiga, tulis dan jawablah pertanyaan pada buku tulismu. Tugas pada buku PAI halaman 64. Nah, silakan itu ditulis pertanyaannya lalu dijawab di dalam buku tulis kalian masing-masing. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti saya buat keterangan di WA grup kita. Kurang lebihnya atau ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA kelas 6. Sampai di sini dulu pelajaran agama Islam kelas 6. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Pesan Bu Iro, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan memakai sabun. Bila keluar jangan lupa memakai masker. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.